Orang bijak pernah berkata, Anjoy. Italia di 2024 hanya tentang Menara Pisa dan Colosseum Roma, bukan tentang sepak bola. Anjay. Selengkapnya di obrolan bola anak renta. Itu siapa orang bijak siapa yang ngomong gitu? Orang bijak Rumania. Orang bijak Rumania. Orang bijak Swiss gitu. Orang ya? bijak Swiss. Gli Azzurri kali ini harus mengakui kehebatan lawannya dan terjungkal di babak 16 besar Euro 2024. Status juara bertahan tidak menjadi pengaruh sama sekali bagi tim asuhan siapa? Luciano Leandro Spalletti dong. Persija itu. Abang yang di sini mana nih? Abang yang di sini kemarin. Yang kuku hitam. Oh, yang itu yang baju hijau. Oh, yang baju hijau. Iya. Udah saya pulangin lagi ke Ungaran. Diem doang ke tape. Emang ini dari mana? Ungaran. Saya pulangin lagi aja. Banyak bacot, Bang. Diem doang. Tapi giran. Mukanya kayak teroris ya? Betas gitu ya? Iya. Dia Gam, mau lepas katanya tas. gam. Oh, gam. Iya. Gerakan Amerika menari kan. Tampang kosong. Sapu. Oke, balik lagi. Bersama gue di sini Marco yang akan bawakan jalannya acara pada malam hari ini. Di sebelah gue ada siapa? Gua Rizky Azzurri. Satu lagi. Nama gue Alwi. Sama gua Nando Ompong. Veritut. Gua demi pengen gua pacarin kan, cantik kan, beri gigi kan, gua kasih aja gigi gua. Katanya gitu dong. Iya. Walah. Veritut ya. Veritut. Beri gigi. Ki, Itali kalah Ki. Iya. 2-0 Ki. 2-0 ya. Salah siapa Ki? Salah ya. Salah siapa Ki? Itali bisa kalah Ki. Salah orang-orang yang masih dukung Itali dan liganya sih. Salah Berekspektasi besar, jadinya. Ekspektasi benar. Jadi jatuh oleh ekspektasi, Syaf. Karena lu berharap apa ketika lu masih kepikiran manggil El Shaarawy kan? Bener. Yes. Lu berharap apa kalau pemain sekelas Skamaka bisa jadi starting 11 gitu loh. Yes. Lu berharap apa dari tukang cepu judi semacam Fagioli bisa masuk starting 11 gitu loh, maksud gua. Bener. Ya murni lah dari pemain, nggak ada yang world class kecuali Bastoni sama Donnarumma menurut gua. Bastoni pun masih bisa kita perdebatkan soal world class-nya. Carvioli? Enggak ya? elah. Calafiori. Ya elah. Don deal karena world class. Oke. Jadi menurut gua buat pemantik awal aja nih ya, gua rasa ada yang berekspektasi lebih sama Itali, terus Itali terjungkal, ya itulah salah-salah mereka gitu. Karena kalau orang objektif pasti udah nggak aneh lah ngelihat langkah Itali yang cuman sampai 16 besar ini gitu. Gue rasa orang yang kurang mendalami bola juga bingung pemainnya nih siapa nih pemainnya gitu. Beda banget sih ya dari edisi sebelumnya. 2021 kan? Waktu dia Itu juara. masih ada Chiellini, masih ada Bonucci. Terus juga Jorginho masih peak performnya. Ya sekarang gimana? Lu nggak bisa bergantung sama pemain mediocre lah. Kasarnya kayak gitu. Bener. Masih ada ini siapa tengahnya yang kecil? Yang kecil? Insigne ya? Ferrati. Bukan, Lorenzo Insigne ya. Sama Kiri Ferrati. dia. Iya, winger. Permainannya bahkan udah nggak bikin ngantuk lagi Ki ya. Udah bukan bikin ngantuk, bikin tidur. Kalau dulu bikin ngantuk, kan defense. Wah, ada nih serangan balik nih. Kalau sekarang udah tidurnya putus. Udah terbius. Iya. Terbius. Udah ngeliat berita aja. Lihat berita aja kalau berapa. Begitulah. Ya tragis tapi itulah faktanya gitu. Itulah faktanya, nggak bisa dipungkiri lagi. Iya.
Italia tahun ini udah gitu aja. Selesai. Sesuai apa yang dibilang Nando pada episode sebelumnya nih. Juara bertahan kocak. Juara bertahan kocak aja. Juara bertahan kocak tuh. Bener dong kenapa tuh? Gue udah bilang, gue udah bilang, ini masih dukung Italia dongo. Orang ya Allah, kata gue pemain lawan timnas juga 50-50 lah kata gue anjing. Peluang ada ya. Peluang bisa kita ngelawan ini kata gue. Marcelino masih bisa Itu mah model-modelan Di Lorenzo. Siapa sih gelandangnya itu? Dia Ramdhani ya Fratesi lah siapalah itu masih kegocek itu. Mama si Malik Rizaldi juga. Enggak kaget lah gua, ya udahlah, udah habis juga Itali. Strikernya juga ya Allah, si Scamacca, si El Shaarawy, Chiesa. Siapa yang mohak? El Shaarawy. Bukan. Retegui terus Fratesi terus ya kalau isinya gini, Barcelona waktu itu Spanyol dengan Barcelonanya menjuarai banyak, maksudnya dengan mayoritas Barcelona ya menjuarai banyak kompetisi Euro 2 kali, Piala Dunia. Ya berarti menunjukkan kalau kualitas tim dan liganya seperti itu. Sekarang kan dominasi Liga Italia banyak Inter, banyak ya Inter lah dominan. Ya kita lihat berarti top-topan Italia cuma segitu aja, nggak bisa ngangkat apa-apa. Iya. Berarti lu berbicara liga di sini dong? Ya pasti. Liganya buruk ya? Sangat buruk. Nah, sekarang gini si Tonali bertahun-tahun main di Itali, nggak ketahuan main judi. Bener. Di Inggris baru main semusim udah kena ya kan. Maksud gue secara sistem aja udah menunjukkan kalau si Itali ini ya udahlah. Ya udah. Emang nggak pantas buat keluar negaranya kali ya? Iya. Pemain-pemain Dan kenapa pilihan kita dulu belajar sepak bola di Itali juga mungkin kalau dulu bagus ya. Tapi kalau sekarang sih kalau Primavera udah masuk. Iya mungkin ya. Tapi kalau sekarang sih menurut gua ya mendingan bener ke Belanda, ke Inggris atau daripada ke Itali ke. Inggris juga hampir kalah kemarin. Apa? Kemarin. Pelatihnya kalau itu beda case kalau menurut gua. Bukan liganya, bukan. Kalau masalahnya kalau Itali pelatihnya Pep juga nggak bingung itu Pep kayaknya ngundurin diri. Bingung juga ya kan mau main kayak gimana. Ngulik pemainnya susah deh. Susah Sap karena pemainnya udah ya nggak tahu pride-nya udah tinggi aja ya, jadi kayak nggak mau ekspor mungkin atau nggak ngerti lah gue, tapi ya megang soket gimana dong? yang nggak lolos grup Cak. Sebenarnya ini ikut SEA Games ya? Iya, ikut SEA Games. Ini tuh keren di AFF dia kan. Mainin Itali. Sebenarnya harus yang ngundurin diri Menkominfo nggak sih karena data kita bocor? Nah, itu kan si Budi kan ini Pro Jogja. Pro joki kan, pro joki. Tapi udah dibalikin Ki, datanya Ki. Udah, katanya hackernya minta maaf. Hackernya juga males aja sebenarnya. Gue pikir ini udah gelan apaan sih anjing. Hackernya milih ya kan, mikir kayak wah seru nih ya kan, ada lawan. Ya minta maaf anjing. Masalahnya tolong nggak ada backupnya anjing. Pakai Windows Defender. Iya kan. Mending semadap ya. Tahu nanti. Anjing. Iya. Kembali ke Euro. Cek VAR offside. Wih, Itali Sap. Kalah layak sih Sap, dikasih hukuman gitu Sap. Layak banget. Hukuman pecut wih kalau kata dulu wih. Buset tuh udah rajam Sap. Emang layak banget Sap dari awal main Sap. Mainnya buruk banget ya wih ya. Dari fase grup ke 16 syukur-syukur itu bisa masuk Sap. Ya kan? Iya sih, langsung dikalahin sama Swiss ya kan. Nggak tahu nih nanti 2026 bakal bisa ikut Piala Dunia lagi atau enggak nih dia. 3 kali. Bisa jadi beruntun gagal absen lagi. ya. Iya kalau Absen. ya, tapi nggak kaget sih gua. Nggak kaget gua kalau mainnya kayak gitu. Ntar Jorginho masih main tuh 40 tahun ya. Iya, Jorginho ntar masih main. Iya. Ya di babak awal Swiss udah langsung main agresif kan. Ya Italinya bener-bener dibikin defensif banget kan dari awal juga. Ya menurut gue sih layak sih. Italia kalah 2-0 kemarin lawan Swiss. Terlena kali wih. Apa? Terlena kali ya. Terlena sama Panzer. Juara dia kemarin.
Ih, goblok. Gue tuh nonton ya, di rumah gue nonton sama abang gue sama bapak gue. Pas gol pertama Swiss, bapak gue, wah nih langsung nyerang nih, baru keluar nih Itali nih, keluar. Oh, bokap lu Itali, dukung Itali? Enggak, cuman bapak gua kan suka memprediksi gitu ya. Enggak, orang tua kan suka unpopular opinion aja gitu. Lu dukung apa, dia dukung lawannya sih. Udah langsung, wah keluar nih. Udah masih gua keluar, mana keluar pertandingan. Keluar beneran kan iya. Keluar Euro anjing malah. Malu aja Italia anjing. Kalau kata bapak gue kemarin, ini Italia pemainnya tua-tua banget ya kayaknya. Nggak masuk sepak bola modern gitu. Nggak bisa ya? Nggak juga sebenarnya kan. Nggak juga. Iya, cuman mainnya kayak orang tua gitu. Kayak orang tua ya, mulai pada tua-tua ya. Iya. Ternyata nggak tembus Italia. Iya, nggak tembus. Susah, sulit. Tapi menurut gua hal yang jadi sorotan banget sama publik pecinta sepak bola Italia itu soal Di Lorenzo. Kenapa dia? Ki. 4 pertandingan di Euro dia kan selalu main. Dan itu bener-bener kurang gitu penampilannya. Di Lorenzo itu ya jadi bulan-bulanan lah gitu dari pemain-pemain lawan, dari winger-winger dieksploitasi lawan. terus ya? Dieksploitasi terus gitu, habis-habisan. Nah, gue ngelihat Di Lorenzo nih banyak media, bukan media, maksudnya fanbase akun bola Indonesia yang nontonin Liga Italia gitu ya, dia bilang kalau Di Lorenzo nih semacam Alexander Arnold atau Pickfordnya Southgate gitu. Jadi lu kayak anak kesayangan gitu, nggak tahu nyimpen foto apanya. Ibarat Egy Spalletti gitu. Ibarat Egy. Apaan? Ibarat Egy. Anjing. Bisa jadi. Egy Melgianse, Cok. Oh, Enggak, Egy Maulana. Bingung mau sih panggil aja tuh orang. Iya kan lu? Iya, setuju gua kalau itu. Aneh kan itu? Aneh itu. Aneh banget itu. Ntar Umi Pipik Apa? komen di IG lu. Ya masa personal orang gua kritik mainnya jelek, masa emaknya yang ini. Tahu. Masa mertua? Iya. Jadi gitu Di Lorenzo kabarnya emang tuh Anak pemain emas, anak emas. anak emas, cuman perkara rambut kriwil-kriwil dikit panggil. Itu masih ada darah nggak sih sama Lorenzo pembalap tuh? Masih ya? Masih ya? Jorge Lorenzo sama Di Lorenzo itu ya mungkin Sama Lorenzo Cabañas sama Lorenzo kabarnya Persib dulu, Persib jadul banget anjing. Kalau kata lu siapa udah pemain Italia yang paling bad buruk doh? Salah pertanyaan lu menurut gua. Semua pasti. Semua. Yang Yang paling mendingan ya? Enggak, yang paling boncos banget doh. Sama semua doh. Susah Sap, kalau jelek jelek aja. Rata semua yang jelek. Rata anjing. Kalau yang rada mending dah. Yang rada mending si ini kirinya. Siapa? Siapa? Roma. Pellegrini. Lumayan ya. Lumayan lah. Ya jelek sih, tapi menurut gua dia kenapa gue bilang dia yang paling mending karena gue lihat dia di Roma dan gue lihat dia di Itali, gaya mainnya nggak berubah gitu loh, nggak, tetap stabil, tetap dengan gaya dia, tetap dengan karakter dia yang lambat, kuasain bola. Cuma kan ya balik lagi main bola 11 orang, nggak bisa lah 1-2 orang. Dia siapa ya? Yang kalau menurut gue yang agak yang overrated ya Calafiori lah. Bagus deh. Kerasa kemarin 16 besar nggak ada. Kerasa nggak ada dia. Kalah kan? Tapi kalau ada dia juga kalah. Anjing. 1-0. 1-0 boleh. 1,5 ada gitu. 1,5 kosong gitu. Calafiori menurut gue terlalu digoreng aja. Ya kalau kan rumornya ke Arsenal ya. Kayaknya kalau 40-30 oke lah, tapi kalau 50-55 kabarnya doh. bisa turun lagi lah. Kalau pasarnya segitu kan pasti ditawarkan, tapi kalau udah 70 mah nggak habis pikir gue. Iya, berarti ngaruh juga nih sebenarnya Euro ke pasar pemain Italia nih. Ngaruh. Bakal nggak laku nih kalau kayak gini caranya. Di Lorenzo 2 harga. Kali kapan lakunya? Pernah dulu era Jorginho kan lagi tenar banget dulu tuh. Oh iya, Jorginho, Donnarumma. Lagi pas naik juara. Suka Calafiori apa? Chiesa. Style-nya gue suka dah. Iya kan gue bilang Itali banget kayak Calafiori kayak Maldini gayanya. Back jadul. Iya. Jadul. Rambutnya Itali gondrong, pakai Iya. headband. Ya cuma mainnya biasa aja kok buat gue. Tapi kata bapak gue, Itali asli tuh rambutnya jarang yang pirang aja, banyakan hitam. Oh, banyakan hitam. Banyakan hitam. Mungkin dia ada campuran gitu kalau si Calafiori ini. Cuman nggak tahu ya, kalau si Balotelli kan rambutnya juga nggak hitam, tuh kadang aneh-aneh kan. Nah ini gue nggak tahu. Itu orangnya gitu. Emang apa orang itu sama? Oh iya. Orang itu sama orang putih sama. Iya, sama. Black Lives Matter. Gue juga cuma nyolek doang. Ini tadi ada apaan gitu? Cebok sendiri.
Sekarang ke Swiss, Wi. Ke Swiss. Iya, Swiss kita lihat ya Italia udah boncos lah. Swiss gimana nih Wi, kalau menurut lu permainannya kemarin? Emang Italianya yang bobrok banget? Apa Swissnya nih? Italinya Yang juga bermain impresif kemarin. Kalau dari gua sih emang Italinya udah bobrok banget. Italia bobrok banget ya. Iya. Swiss nggak ada spesialnya sebenarnya. Nggak ada spesialnya. Emang terus apa ya? Swiss juga mainnya bener-bener agresif banget sih. Maksudnya dari permainan Swiss ya kalah jauh banget lah Swiss. Italia maksudnya. Italia. Iya, udah kalah jauh banget. Layak sih Swiss buat menang kemarin. Sempet dikurung juga sebenarnya Swiss di abis gol pertama tuh. Iya. Abis gol pertama Italia. Bentar doang. Iya, belum nyerang. Bangsat. Tapi nggak ada hasil sama sekali. Ya menurut gua ketolong Donnarumma aja sih. Bener. Iya. Itu yang nge-shoot Si siapa tuh? kena di fingertip terus kena tiang, anjing hoki banget itu Bang. Kayak Turki sama ini Austria kemarin, Austria. detik terakhir. Gila. Lompat ya Lompat kipernya ya. anjing, boleh mantul padahal. Berarti udah bukan kejutan lagi nih Italia udah. kejutan lagi. Gua Kagak. kemarin hampir milih Swiss ya Ki, cuma nggak jadi ya. Nggak jadi lu. Iya anjing. Nggak Tapi udah jadi. feeling gua udah ke Swiss padahal Sap. Apaan Wi? Kemarin pas ditanya Kiki lu pilih Pas Swiss dia apa masang Italia taruhan, nih? dia masang taruhan. Lu naruh Wi? Enggak naruh. Judi dia, judi. Enggak, online enggak judul, bohong, judi. bohong. Penjudi handal. Ntar gua ditangkap. Parlay. Kagak prediksi aja kemarin Italia sama Swiss gua milih siapa. Tapi pakai duit. anjing. Framing terus. Gua masuk 3,5 juta. Apaan tuh? Gaji. Oh iya, sip aman. Aman gitu. Aman. Dilanjut. Pokoknya berapa tuh? Enggak, main sama ini. Apaan? Main di apa? Judi beneran tuh. Gelora Bung Karno. Aman. Gua main sama ini U16. Oh, main bola. 4-0. 4-0. 5. Tapi sama Australia kalah tuh. Apa? Sama Australia kalah. Ya biasa. 5-3 ya? Sindrom bule. Sindrom Ngeliat bule. bule kayak Germet ya langsung ya. Iya. Jiper ya. Jiper. Padahal si Beckham kan juga boleh itu. Enggak itu. Udah ntar kita bahas aja itu. Gua agak nggak setuju tuh. Jangan lari ke timnas lah. Italia JPR juga kali Ki sama Swiss. Italia jiper sama Swiss. Iya. Italia kayaknya udah ya jiper lah sama semua lawan lah seharusnya. Ya, orang pemainnya kayak begitu. Mainnya bonto banget Ki ya? Mainnya bonto. Sebenarnya mau gua highlight Swiss ya, buat squad seperti dia bermain dengan luar biasa sih, menurut gua. Seadanya. Seadanya. Masih dengan Sakirinya. Iya, benar. Karena gua ngelihat depan, gua tuh ngelihat Embolo dari tahun berapa ya? 2017, 2016 zaman masih main PES tuh. Gua tuh udah ngelihat dia nih, wah asik nih pemain. Tapi ternyata di kemarin Euro enggak gitu tampil ya, enggak, ya biasa aja lah. Karena menurut gua Euro agak susah sih Ki. Euro agak susah ya. Kompetitif banget Euro tuh. Tapi- lu susah lah. Iya. Tapi malah si Vargas kan yang menunjukkan tajinya. Sebenarnya gue ngeliat Swiss tuh skuadnya ya, lu masih make siapa Sakiri, back sayap Granit Xhaka, Rodriguez, Ricardo terus Rodriguez. dibuang AC Milan lagi jelek aja dibuang loh dia Sap. Berarti udah kacau banget itu. Kacau banget, tapi masih dipakai gitu dan banyak pemain yang gue bingung sih, ini jadi kayak apa ya? Jadi kayak paradoks lah, banyak pemain Swiss yang kemarin main itu kan pada main di Liga Italia kayak Ibizer atau siapa gitu yang di Bolonya. Terus ada Frauler. Terus ada beberapa lagi lah gue lupa. Cuman yang jelas menurut gue yang jadi gue bingung adalah kok bisa pemain yang main di Liga Italia ngalahin Italia. Yang mana pemain Italia itu banyak dari Liga Italia gitu. Berarti kan Dan pemain-pemain utama di Liga iya. Italia. Maksud gue kan kayaknya berarti ya Liganya nggak beres nih berarti. liganya nggak beres, satu. Kedua, pelatihnya juga berperan gitu. Makanya Kedua Internya nggak sejago itu kan. betul. Inter Banyak Milan banget pemain loh. Inter. Tengah itu dominasi Inter kan. Barella. Fratesi, Barella, belakang Bastoni, terus siapa lagi? Yang dipanggil pemain Inter banyak lah ya. Oh, gue banyak. Di Marco Di kiri. Marco. Ya ternyata segitu aja. Inter tim terhebat di Italia. Ya udah nggak ada apa-apa di Eropa ternyata. Iya. Tapi emang Spalletti pemilihan pemainnya mungkin ya pemainnya seadanya gitu. Cuman ayolah Janel Sarawi juga lah yang Padahal dipanggil. Spalletti pas di Napoli ya bagus loh.
Ya bagus untuk dia buat Iya Italia. sih, ya mungkin. Balik lagi, lu bilang Berkompetisi di mana? Inzaghi begitu, berarti kan Spalletti juga kayak gitu. Iya. Bagus di lokal. Nah, kalau Inzaghi gue pernah bilang bagus. Iya di lokal. Sebagai pemain bagus. Di lokal Spalletti itu juga kayak RD Filippo. aja sih, kayak RD aja. Muhammad Darmawan aja bagus di negaranya doang gitu. Kalau keluar ya nggak bagus ya. Anggota dia, anggota. bagus. Siap, bagus. Coach RD bagus di kualitas Bagus ya? Dewi. Siap bagus. Treble. Di itu Cesar Reji. Gue juga takut nih kelepasan. Ya kagak dong. Treble dia di Sriwijaya dulu. Di Persipura juara Iya. mulu di Persipura dulu 2005 2004. Cuman di AFC emang dibantai sempet sama Sandong Luneng. Sandong Luneng ya inget lu ya. Sandung Luneng. Ya harus berbenah lah Sap Itali tuh karena udahlah lupain Euro lah, lu fokus aja persiapan 2026 Piala Dunia, lu cari pemain-pemain yang umur 16, 17 ketika Euro nanti masih 20 tahun, 19 tahun. Itu aja lu bentuk deh mendingan. Kalau yang sekarang udah susah lah lu. Siapa Ki yang semestinya bisa tembus timnas Italia Ki? Tapi Kayak nggak dipanggil Ki. Kasade ada tuh. Pemain-pemain muda juga di Piala Dunia berapa ya? U75 apa? U20 apa kalau nggak salah? U75 Liga Alumni Ki. Dari Chelsea Akademi Chelsea kalau gue nggak salah ya, gue kurang merhatiin Liga Italia, kurang merhatiin pemain Italia. Cuman maksud gue poinnya adalah dia dibesarin di luar Italia Sap. Dia dibesarin sama sepak bola Inggris lah. Abroad. Maksud gue harusnya dia bisa menawarkan sesuatu yang baru gitu, nggak kayak ya Jorginho umur berapa baru keluar Italia, baru ke Chelsea umur berapa dia udah 28 kali. Ya, terus mungkin kehitung jari yang dari kecil dari mudanya udah Donnarumma keluar Itali ke PSG ya Iya, sama aja. Donnarumma keluar Itali dilempar duit. Bastoni Itali, El Shaarawy Itali. Iya, Scamacca, Retegui. Iya, nggak ada lah maksud gua. Barella juga betah sendiri di Inter. Lu lihat Orang-orang Italia itu gue ngerasa terlalu nyaman sama culture mereka, sama budaya mereka, kayak udahlah gue udah di Italia nih, negara besar, liga besar, gue nggak usah keluar, gue malas adaptasi cuaca, gue malas adaptasi bahasa dan lain-lain. Ya akhirnya ya kita lihat aja gugur dengan mudah gitu menurut gue. Tapi kemarin ciri khasnya Italia nggak kelihatan sih dari awal Euro ya di Ciri khasnya strategi. Dia kan cenderung negatif football Italia Iya, itu, iya. bermain defensif, catenaccio. Iya. Itu sama sekali nggak ditunjukin loh kemarin. Iya. Bener-bener dia bisa tembus final tahun lalu sama 2012 ya. 2000 iya 2012 kan final sama Spanyol. Balotelli. 2012 itu kan dengan skema yang bisa dibilang cenderung negatif football Cenderung lah. negatif. Catenaccio. Tapi kemarin tuh sama sekali nggak ditunjukin. Sekalinya keluar malah kayak begini ya sih. Ya, dan menunjukkan kalau Liga Italia penurunan juga secara kualitas gitu, karena dulu kalau dibilang pemain dari luar juga nggak juga. Cialini, Bonucci, siapa lagi ini 2012 sudah enggak. 2012 sudah nggak ada. Bonucci, Barzagli, Buffon, Montolivo. Terus ya gue lupa, tapi isinya pemain Italia lah. Dan bagus gitu, maksudnya bisa berbicara banyak lah. Kalau sekarang tuh udah mas gue gak bahas Italia, ini cupu anjing. Berarti saat itu Liga Italia masih oke gitu lah ya, sampai dia bisa masuk final dan lain sebagainya. Iya sih, masuk akal. Belanda nih bos. Ya, Belanda juga. Lu nggak nonton kemarin? Nonton emang. Lawannya siapa do? Lawannya do? Juara grup. Juara grup Juara grup. Juara grup Indonesia juga kalau taruh situ juara grup aja. Rumania. Bener-bener aja lah. Kalau ditukar lawannya Swiss juga susah kayak dok. Ya. Sepele loh. Lu mau mungkin ntar menang lagi Belanda nih. Roller hat-trick paling. Kita lihat aja nanti kita bahas. Iya, payah lah pokoknya Itali sama Belanda maksud gua. Enggak lu Ki. Italia Belanda. Itali Belanda enggak. Lu dukung siapa sih Ki di Euro? Gua. Ki? Iya. Azerbaijan Timur. Wah ada. Azerbaijan. Ya nantilah dibahas, cuman karena gue nanti nggak in frame, cuman menurut gue antara yang menang Spanyol atau Jerman, nah itu yang juara. Gua bisa pastikan. Elah, lu nggak bisa mastiin apa-apa, udah stop. Jerman sama Spanyol juaranya nggak dari situ. Ya goblok anjing. Ayo, all you can eat. Expander 2018 dalam bentuk brosur.
Ya, masa brosur. Itu bro. Tambah lah, Mbak. Mbak kenapa tuh? Cantik. Cantik. Oke. Mbak expander anjing. Expander 2018 dalam bentuk brosur kalau mau. Kalau nggak nginep 5 hari 5 malam di Hotel Mulia, tapi di lantai B1. Kalau mau, kalau nggak mau ya udah. Lu kasih pesan dulu Ki buat timnas Itali. Buat timnas Itali. Iya. Dan federasinya. Federasinya ya. Sama petinggi-petinggi liganya Ki. Petinggi liga. Sekalian Ki. Apalagi? Udah cukup kasih pesan aja Ki. Jorok banget Ji. Astaga. Oh, habis itu. Astaga. Oh, habis aja gitu nih sekarang nih. Oke. Astagfirullahaladzim. Nggak salah fokus. Salfok. Ya, oke. Buat Federasi Itali, pelatih, pemain dan juga para pendukungnya, gue pengen titip pesan bahwa perubahan itu nggak mudah, Perubahan itu nggak mudah. tapi itu harus dilakuin. Harus dari diri sendiri. Harus dari diri sendiri, mulai disiplin. Jangan malu Ki. Jangan malu buat Akui ngakuin kesalahan. kalau lu kalah, lu payah, jangan malu. Yang paling penting tuh bangun tidur pagi. Bener. Terus Subuh Pi kalau bisa. subuh kalau yang muslim. Rezeki. Kalau yang non muslim menyesuaikan. Ya intinya harus cut generation aja lah. Cut generation. lah. Ya Spalletti kalau kabarnya kan masih dipertahankan ya sampai Piala Dunia 2026. Menurut gue dia harus belajar dari STI lah soal cut generation inilah. Karena ini udah ya itu loh, bikinlah regulasi lah, udahlah Liga Italia bikin regulasi pemain asing nggak boleh striker. Nanti ada yang daftarin pemainnya AMF posisinya tapi ditaruh di striker di lapangan. Kayak daftar sekolah. Iya gimana? Diukur ya? Iya. zonasi. Ya, akal-akalin nih kalau gitu, Ki. Akal-akalan ya. Akal-akalan. Ya cut generation lah Sob. Cut generation nih. Paling yang dipertahankan menurut gua- Naturalisasi Ki. Naturalisasi. Dari mana tapi ya itu? Nggak tahu Ki. Dari Indonesia Indonesia tuh. Naturalisasi lah siapa ya? Dimas Derajat tuh. Dimas Derajat. Jangan ini aja. Hoki Caraka. Lah kenapa emang Hoki Caraka? Bagus. Iya, makanya Makanya itu tapi kan nggak punya darah ya. Kan dia Ya hampir tinggal lah 5 tahun dulu di sana kan masih bicara muda. hampir main di Piala Dunia dulu. Oh iya. ingat. Nangis sama Ganjar. Masa berantem di Twitter sama Ganjar. Aneh. Pas disamperin. Iya, Pak. Iya, Pak. Siap Bapak. Kalau disamperin minta PNS. Iya. Oke, segini aja kalau dari kita ya. Buat para fans Italia jangan bersedih, jangan berkecil hati. Masih ada turnamen-turnamen selanjutnya. Iya. UEFA Nations League tuh. UEFA Nations League bisa. Ya kalau mau dukung antara Jerman Spanyol sih bener. Jerman Spanyol pasti Ya, di jangan antara sampai itu. salah pilih lagi, udah Italia udah kalah. Ya dukung yang lain aja dulu, apa-apa. Yang penting ntar pada sehat kan. Pada sehat, amin, Ya, Allah. pada banyak rezekinya. Amin, Allah. Kuliah biar pada pinter, Amin. biar pada nurut sama orang tua. Amin, amin. Biar pada jadi orang sukses ya. Amin. Oke, sekian dari kita, tetap di obrolan bola anak rental.